Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawiyyi sultan al-wadih burhan al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli ala sayyidina الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para penjaga Karam Bapak Haji Syarif, Bapak Karam Bapak Haji Amir, Bapak Karam Bapak Haji Fuad, Bapak Karam Pak Ustaz Ahmad, Bapak Karam Pak Ustaz Hasbullah. Guru khusus yang saya hormati guru kita Bapak Karam Pak Ustaz Randas Muhammad Sani. Kita doakan guru-guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, mengangkat segala penyakitnya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dipermudah dan dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan, permasalahan kita semua dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga dengan barokah hadir di majelis ini Allah sembuhkan, Allah bersihkan hati kita semua. Semoga bertambah ilmu, bertambah ibadah kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan di dalam berzikir, dalam membaca Quran, dalam beristighfar, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah anugerahkan kita di akhir hayat nanti kita dapat mengucapkan la ilaha illallah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah baruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Habib Saleh bin Muhammad Hamid bin Mudarris, Ahmad bin Hasan Fattah, Syekh Abdul Salim, Syekh Abdul Jalal bin Ruhin bin Nabi Syekh Abdul Salim, wa jami'il awliya wal aqtab wal amjad wa ta'ala salim min asyhadu jami'a abaina wa ummahatina jaddatina jaddatina wa khususan ila masjid al-masjid la hadatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kajian sampailah kita pada hadis yang ke-95. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi dikarenakan 4 sebab. Jadi Nabi besar Muhammad melakukan mandi dikarenakan 4 perkara. Yang pertama minal janabati, dikarenakan junub. Yang kedua wa yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Yang ketiga wa minal hijamati, selepas dicambuk, habis dicambuk bekam.
wa ghuslil mayyit, dan setelah memandikan mayit. Jadi Nabi besar Muhammad SAW itu mandi dikarenakan 4 perkara. Rasul memerintahkan mandi karena 4 perkara. Yang pertama dikarenakan junub, yang kedua dikarenakan hari Jumat, yang ketiga dikarenakan habis cantuk, dan yang ketiga, yang keempat setelah memandikan mayit. Al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Makna secara global dari hadis ini adalah kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min syai'in. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi dikarenakan habis melakukan suatu perkara. Wa yaqulu bil ghusli min asya'in, dan min asya', dan Nabi besar Muhammad juga memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan mandi dikarenakan beberapa hal. Fakana yaghtasilu minal janabat, Nabi besar Muhammad SAW itu mandi dikarenakan junub. Wa yaghtasilu yaumil jum'ati, yang kedua mandi dikarenakan hari Jumat, ingin melaksanakan sholat Jumat. Wa yaghtasilu min ajril hijamah, dan yang ketiga mandi dikarenakan habis cantuk. Di anna dama kathiran ma yantashiru alal jasad. Kenapa kok Nabi besar Muhammad habis cantuk melaksanakan mandi? Karena darah banyak menyebar di badan. Namanya habis diambil darahnya, ya, yang namanya bekas darah itu pasti ini belepotan di badan. Maka itu Nabi besar Muhammad melakukan mandi. Wa ta'assaru ghuslu kulli naqtatin ala iddatiha, dan untuk membasuh setiap titik jarum itu ya sulit. Ya, kalau nggak mandi, udah deh dibasuh air aja dah bekas-bekas dan canduknya. Nah itu sulit. Kenapa? Fal masru bil alati jadibul lidam in kulli janibin, karena ketika darah ditarik dengan alat, ya, maka itu darah akan keluar dari setiap sisinya. Maksudnya akan banyak darah yang keluar dan banyak yang menempel di badan. Wal ghuslu yuzhirus sayalat wa yamna'u jidalahu, dan dengan mandi itu dapat menghilangkan bekas-bekas aliran darah. Wa amal iktisalu min ghuslil mayyit, jadi intinya kenapa Nabi besar Muhammad mandi habis cantuk? Ya, untuk menghilangkan bekas-bekas darah yang menempel di badan. Kalau cuma di lap doang itu agak sulit, kurang bersih. Jadi mandi aja sekalian. Kemudian wa amal iktisalu min ghuslil mayyit, yang keempat, adapun mandi dikarenakan habis memandikan mayit. Jadi orang yang memandikan mayit maka disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Fali'anna rasasal ma'i yantashiru ala badanil ghasil, karena tempiasan apa? Muncratan, cipratan, apa lagi? Percikan. Ya, itu apa ya? Percikan air, ya, yang mengenai tubuh mayit itu pasti akan kena tubuh orang yang memandikan. Fa idza qulima annahu sayatasilu lam ya'lujuh dan fi tagsilil mayyit. Kalau dia udah tahu, oh, habis memandikan mayit sunnah untuk mandi juga. Ketika dia sudah tahu kalau habis memandikan mayit sunnah mandi juga, maka dia memandikannya itu menjadi semangat. Kenapa? Percikan nggak apa-apa, ntar sekalian mandilah. Ya, kalau nggak ada syariat mandi kan dia mandinya pelan-pelan, kelamaan, kurang begitu semangat, khawatir terkena percikan dari tubuh mayit kalau tidak ada syariat mandi. Tapi ketika sudah ada syariat mandi, maka yang memandikan mayit udah mandikan yang bersih, mandikan yang semangat.
adapun percikan biarkan saja. Nanti sekalian mandi juga. Terkena kotoran-kotoran mayat biasa. Nanti habis itu mandi. Dengan ini maka menjadi semangat. Fitagisil mayit wa bimasih yasrulahu laqfun, dan juga dari pertama, alasan pertama agar yang memandikan semangat. Dan yang kedua, ya, dengan menyentuh mayit ini membuat tubuh lemes. Jadi ini udah dari sananya, ya. Itu orang yang hidup menyentuh tubuh mayit itu akan menyebabkan lemes. Maka dari itu fal ghuslu yuzilu dzalika dha'fa. Dianjurkan untuk mandi agar apa? Agar segera kembali. Yang tadinya lemas habis menyentuh mayit, kemudian dia mandi, kembali dia bugar lagi, kembali dia segar dan kuat lagi. Jadi alasan dua. Yang pertama, agar tidak khawatir dengan percikan-percikan, tidak usah khawatir dengan percikan-percikan. Kenapa? Karena nanti juga mandi. Yang kedua, agar setelah memandikan tubuh menjadi bugar kembali setelah tadinya lemes. Walam yasma annahu sallallahu alaihi wasallam ghassala mayitan, dan kita tidak pernah mendengar riwayat bahwasanya Nabi besar Muhammad memandikan mayit. Jadi Nabi besar Muhammad itu tidak pernah memandikan mayit. Siapa yang memandikan? Ya hanya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada ustaz tidak pernah mandi mayit, ya mungkin ikutin Nabi. Takut pada ya nggak biasa. Ya kalau nggak biasa ya udah nggak biasa. Baik, fikul hadis. Fikir dari hadis ini yang pertama, wujubul ghusli minal janabati alladhi huwa mujarradul ittisalil jinsi. Wajib mandi junub. Ya, wajib mandi junub dengan sebab bertemunya dua jenis laki-laki dan perempuan. Ya, kemarin dengan disebabkan bersetubuh maka wajib mandi, keluar maupun tidak keluar. Batasannya nanti ini dibahas, ya. Nanti dibahas oleh para ulama. Itu kan apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Bertemunya ini dibahas. Apakah sekedar nempel saja, apakah bagaimana? Nah, dijelaskan oleh ulama paling sedikit itu helmnya sudah hilang. Meskipun tidak keseluruhan maka wajib keluar maupun tidak keluar. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi intinya habis hubungan suami istri maka wajib mandi juga. Yang kedua, masru'iyatul ghusli li yaumil jum'ati wa ba'da al-ijamati wa ba'da ghuslil mayyit. Disyariatkan mandi pada hari Jumat dan juga disyariatkan mandi setelah canduk. Dan juga disyariatkan mandi setelah memandikan mayit. Jadi ini hadis kan ada 4. Nabi besar Muhammad itu mandi dikarenakan 4 sebab. Yang pertama dikarenakan junub. Nah yang wajib hanya junub. Adapun sisanya mandi pada hari Jumat, kemudian mandi habis canduk, dan mandi habis memandikan mayit, itu hukumnya hanya sunnah. Ya, nanti akan diperkuat dengan hadis-hadis berikutnya. Maka nggak cukup hanya baca satu hadis kemudian main menyimpulkan. Kalau kita main menyimpulkan, berarti 4-4-nya wajib ini. Kenapa? Ya karena dicampur sama junub. Nabi menyebutkan mandi karena 4 hal. Pertama junub, yang kedua mandi Jumat, yang ketiga cangkruk, yang keempat habis memandikan mayit. Oh berarti ini wajib semua nih. Karena junubnya wajib, ternyata tidak. Yang wajib hanya mandi junub saja. 3 sisanya itu hanya sunnah. Nanti akan diperkuat, akan dijelaskan dengan hadis-hadis setelahnya. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-96. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau, fi kisah Sumamah bin Utsal, mengenai kisahnya sahabat Sumamah bin Utsal. Indama aslama, ketika Sumamah masuk ke dalam agama Islam. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan Sumamah untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dan asal dari hadis ini adalah muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
Ya, ini kisahnya panjang. Jadi ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan qibalan Najd. Jadi Nabi besar Muhammad mengutus pasukan ke arah Najd. Faja'at bi rajulin min kibari Bani Hanifah. Ketika perang ke arah Najd, pulang-pulang ini para sahabat berhasil menahan pembesar dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Uthal. Yang mana Sumamah ini banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah juga saya ceritakan di sini. Ya, jadi Sumamah ini banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi. Tiba-tiba terjadi peperangan kembali dan Sumamah ini tertangkap oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Tertahan Sumamah, ditangkap Sumamah, kemudian dipenjara. Ya. Kemudian ditawan di mana? Dimasukkan, diikat di tiang-tiang masjid. Subhanallah. Ya, jadi Islam ajarannya begitu indah. Tawanan musuh yang banyak membunuh para sahabat-sahabat Nabi ditaruhnya di mana? Di tempat yang paling dicintai, yang paling dihormati oleh orang Islam. Di mana? Di masjid. Gak taruh di penjara, gak taruh di tempat kandang hewan, gak ditaruh di tempat yang menyeramkan, tapi ditaruh di tempat yang paling dimuliakan dan yang paling disucikan, yaitu di masjid. Diikat di tiang masjid. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu indah. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan Sumamah, ya Sumamah aslim. Sumamah masuk Islamlah engkau. Apa kata Sumamah? Enggak. Lah, aku enggak mau masuk Islam. Ya, sudah. Dikarenakan Sumamah tidak mau masuk Islam, dibiarkan oleh Nabi besar Muhammad. Tapi dikarenakan diikat di tiang masjid, mau tidak mau, Sumamah melihat aktivitas para sahabat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Datang waktu sholat, Sumamah melihat, mendengar suara adzan, mendengar suara qomat, melihat Nabi besar Muhammad dengan para sahabat sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, mendengar para sahabat berzikir bersama, kemudian juga mendengar tausiah-tausiah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hingga tiba waktu makan. Ini para sahabat Nabi makan makanan biasa, khusus tawanan, termasuk Sumamah. Ini makanannya makan istimewa. Kaget Sumamah, ya Allah. Ya, Sumamah kaget. Ini kok apa? Sahabat-sahabat yang makan makanan biasa, sedangkan tawanan seperti kami makanan istimewa. Ini luar biasa. Ya, nggak ada ajaran agama manapun seperti ajaran Islam. Bagaimana menghormati para tawanan. Akhirnya apa? Itu hari pertama. Hari kedua, Nabi besar Muhammad masuk ke masjid. Ya Sumamah aslim masuk Islam. Lah, aku nggak mau masuk Islam. Ya sudah, dia melihat lagi Nabi sholat, para sahabat sholat, berzikir, ada yang baca Quran, ada yang apa? Berdoa. Ya, dengar lagi dia tausiah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih makan lagi, makannya yang lezat-lezat. Hingga hari ketiga ya Sumamah aslim masuk Islam. Apa kata Sumamah? La, tidak. Bagaimana jawaban Nabi? Atliku Sumamah, bebaskan Sumamah. Ya sudah, Sumamah tidak mau masuk Islam, bebaskan. Jadi diikat hanya 3 hari. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi agama Islam, agama yang suci, gak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh mengancam orang lain, menakut-nakuti orang lain. Kau kalau tidak masuk Islam, maka kau akan dibunuh, maka kau akan diteror, maka keluargamu akan didolimi dan lain sebagainya. Gak boleh. La ikraha fiddin. Karena ada juga agama ya yang mana memaksa agama di luar untuk masuk agama mereka. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Ada yang dengan cara apa? Hamilisasi. Jadi dipacarin. Targetnya apa? Ini putri-putri tokoh.
Ini putri-putri tokoh di satu kampung, wah ini tokoh terhormat ini, dipacarin kan putrinya. Tujuan apa? Nanti dihamilin. Setelah hamil dipaksa untuk murtad. Kalau nggak murtad nggak mau dinikahi. Ya. Jadi dipaksa untuk masuk agama mereka. Dan dalam Islam nggak boleh begitu. Di dalam Islam nggak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang yang masuk agama Islam harus dengan keinginan sendiri. La ikraha fid. Nah, Sumamah tidak mau masuk Islam, atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Fantalaqa ila nahlin qaribin minal masjid. Kemudian Sumamah dia pergi ila nahlin, itu ada ladang. Dekat masjid ada ladang dan ada tempat pemandian. Sumamah mandi di situ. Fagatasala, tsumma dakhala masjid. Habis mandi kemudian masuk masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mengucapkan syahadatain. Karena dia kemana? Kenapa kau tidak masuk Islam dari hari pertama? Kenapa pas hari ketiga kau baru masuk Islam? Itu udah dari pertama udah bebas, kau tidak usah diikat-ikat. Apa kata Sumamah? Sebetulnya aku sudah tidak kuat pengen masuk Islam dari hari pertama. Kenapa? Karena melihat akhlak Islam, melihat keindahan Islam, melihat akhlak engkau wahai Nabi. Akan tapi kalau aku masuk Islam pada hari pertama, aku khawatir kalian menyangka aku masuk Islam dikarenakan takut dibunuh. Ya, sebetulnya aku sudah tidak kuat dari hari pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkat keindahan akhirnya yang kafir masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Sumamah berkata, wallahi demi Allah, dulu nggak ada suku yang paling aku benci dibanding suku engkau. Ini orang kalau udah benci orang, suku-sukunya paling benci. Betul kan? Dasar lo ya. Disebut dalam suku. Kalau udah 4 orang begitu, sampai suku-sukunya dari dulu begini. Ya, dulu nggak ada suku yang paling aku benci melainkan suku engkau. Jadi sekarang kalau ada orang yang benci Arab nih, sama dengan orang-orang kan kafir, sama dengan musuh-musuh Islam. Kita diajak digiring untuk apa? Untuk benci Arab. Ya, sampai ada jenderal ngomong apa? Doa bahasa Indonesia aja. Tuhan kita bukan orang Arab. Bego sih. Ya, dibahas dulu ini. Yang namanya Tuhan ya bukan orang. Ya, berarti Tuhan dia orang Indonesia gitu. Ya Allah, udah nggak usah bahas-bahas agama. Ya. Ini kan jadi nyakitin hati kita jadi. Doa mah bebas, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, mau pakai bahasa daerah juga boleh. Allah maha mengerti, tapi nggak usah bahas-bahas Tuhan kita bukan orang Arab, yang memang bukan orang Tuhan. Ya, dan juga bukan orang Indonesia. Ya sebetulnya ini pemikiran musuh-musuh Islam orientalis. Ya, sebetulnya bukan Arab yang mereka benci, tapi apa? Tujuannya agar benci Islam. Karena apa? Sholat pakai bahasa Arab, syahadatain pakai bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Tujuannya memang benci Islam. Ya, Arab mah cuma jadi apa? Jadi wasilah saja. Ya, itu kata Sumamah. Dulu gak ada suku yang paling aku benci melainkan suku engkau. Sekarang tidak ada suku yang paling aku cinta melainkan suku engkau. Dulu tidak ada manusia yang paling aku benci di dunia ini melainkan engkau. Dan sekarang tidak ada manusia yang paling aku cinta di dunia ini melainkan engkau. Jadi berubah. Tadinya musuh berubah menjadi sahabat sejati. Tadinya benci berubah menjadi cinta disebabkan akhlak mulia keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Sumamah masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini Sumamah pimpinan Ahlul Yaman. Sayyidu Ahlul Yaman, pimpinan Ahlul Yaman. Asarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tsumma atlaqahu. Beliau pernah ditawar oleh Nabi, kemudian dibebaskan. Setelah bebas, aslama wa hasuna islamuhu. Setelah masuk Islam, wa hasuna islamuhu. Islamnya bagus. Jadi istiqomah. Ya, istiqomah benar-benar taat kepada
Allah dan Rasulnya dan benar-benar mempelajari Islam. Jadi kalau ada kata-kata wa hasuna Islamu berarti apa? Istiqomah dia di dalam Islam. Wa huwa lam yartadda man yartadda min ahli Yamamah. Nah, ketika wafatnya Nabi Muhammad banyak penduduk Yamamah yang murtad dan Thumamah tidak ikut-ikutan murtad. Islamnya bagus. Ya. Wala kharaja min ta'ati qattu, beliau tidak pernah keluar dari taat kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada khalifah yang ada pada saat itu. Itulah Thumamah bin Utsal. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini. Ya. Ini hadis kisah tadi diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Ya, intinya ini ada sahabat kafir masuk Islam, beliau mandi dulu. Nah, sekarang fikih hadis ini adalah masru'iyatul ghusli liman aslam. Jadi disyariatkan mandi bagi orang yang akan masuk Islam. Jadi orang yang pengen masuk Islam disyariatkan mandi. Wahtalafal ulama fi dzalik. Namun ulama berbeda pendapat. Ini perintah mandinya wajib apa sunnah? Ya. Nah, ini jadi pembahasan, jadi perbedaan pendapat. Fa'aujabal ghuslu alaihi Ahmad mustadilan bi dzahiril hadis. Imam Ahmad berpendapat wajib bagi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam wajib melakukan mandi. Ya, sesuai dengan dzahir hadis ini. Mau dia pernah junub atau tidak pernah junub, sudah balik atau belum balik, tadinya kafir kemudian masuk dalam agama Islam wajib mandi. Pokoknya mutlak pokoknya. Ya, intinya dulunya kafir masuk Islam wajib mandi. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, wa aujabahu Malik wa Syafi'i ala man ajnaba hala kufrihi igtasala aw lam yaghtasil. Pendapat yang kedua, wajib mandi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bagi yang junub ketika kafir. Itu semasa dia belum masuk Islam, pernah gak junub? Ya, pernah gak junub? Kalau pernah junub, wajib mandi. Meskipun dia pernah mandi. Dia kafir, ya, dia junub, kemudian dia mandi. Ya, mandinya gak dianggap. Kenapa? Karena masih kafir. Jadi intinya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam wajib mandi kalau dia pernah junub semasa kafirnya. Kalau nggak pernah junub, ya belum balik masuk Islam, maka nggak wajib mandi. Ya. Wa qala bistihbabi liman lam yajnub halal kufri. Hanya sunnah saja mandi. Ya, jadi bagi yang tidak pernah junub ketika kafirnya maka sunnah mandi. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi agak dirinci. Pernah junub apa enggak? Kalau pernah junub wajib mandi. Kalau enggak pernah junub sunnah mandi. Beda sama Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad intinya masuk Islam wajib mandi. Mau pernah junub atau tidak pernah junub. Jelas Pak? Jelas ya? Wa aujabahu Abu Hanifah ala man ajnaba halal kufri wa lam yaghtasil. Nah, ini pendapat yang ketiga hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, hanya saja di sini Imam Abu Hanifah mewajibkan mandi bagi orang yang junub ketika kafir dan dia belum mandi. Kalau waktu kafirnya pernah junub dan belum pernah mandi junub, maka ketika masuk Islam wajib mandi. Kalau dia pernah mandi, maka nggak wajib. Ya. Wa qala lam yajib alaihi idza tasala ala kufri. Kata Imam Abu Hanifah enggak wajib mandi apabila ketika kafirnya pernah mandi. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, orang kafir mandi junub itu dianggap mandi junubnya. Ya, kata Imam Abu Hanifah. Jadi ketika masuk Islam enggak wajib mandi. Tapi kalau dia mau mandi hukumnya sunnah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, meskipun dia pernah mandi, nggak dianggap mandinya. Kenapa? Karena belum Islam. Ya, karena belum
Islam. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi ada tiga pendapat. Pendapat pertama Imam Ahmad, pokoknya masuk ke dalam agama Islam wajib mandi. Ya, meskipun baik pernah junub ataupun tidak pernah junub. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik wajib mandi kalau pernah junub. Kalau nggak pernah junub hanya sunnah. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah wajib mandi kalau pernah junub dan belum pernah mandi. Kalau udah pernah mandi ketika kafirnya, ya ketika junub dia mandi ketika kafirnya, maka hanya sunnah mandi setelah masuk Islam. Sampai sini jelas? Ya, di sini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq Al-Hafidhul Kabir, ya, Sahibul Masanif. Ini Abdul Razzaq, beliau Al-Hafidhul Kabir. Ya, Al-Hafidh di sini bukan berarti hafal Quran. Ya, ini kalau kita baca kitab, kita baca biografi ulama Al-Hafidh itu bukan hafal Quran, karena ulama itu kebanyakan hafal Quran. Mereka dari kecil sudah banyak yang hafal Quran. Kalau Al-Hafidh dapat hafal 300.000 hadis lebih. Ya, berikut hukum sanad dan matan. Ini udah hadis hafal ribuan. Kita nyampe Pak, setengahnya Pak. Nggak nyampe kita ya. Ini sanad dan hukum matannya hafal. Anfulan. Ya. Kemudian hukumnya bagaimana? Ya, ini sahih apa? Dhaif apa? Hasan. Mereka paham semua biografi. Ini anfulan biografinya bagaimana mereka hafal. Kalau kita boro-boro ya, satu hari saja nggak pakai apa? Nggak pakai sanad kita. Matanya doang. Kullu bid'atin dolar. Ya, kullu bid'atin dolar. Siapa? Nggak hafal, anaknya nggak hafal. Udah kita merasa paling hebat. Ya Allah. Itu yang melakukan maulid Pak, itu hafid semua. Yang membolehkan maulid Nabi Muhammad SAW semua adalah gelar hafid. Ya, gelar hafid, orang yang hafal ratusan ribu hadis lebih. Ini cuma hafal kullu bid'atin, itu juga cuma matan doang, udah semua disalah-salahin. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Sahibul Masanif ini Abdul Razzaq, ini Hafidh Kabir. Beliau memiliki karya yang sangat banyak. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Musnad. Ya, dia punya karya yang paling terkenal adalah Al-Musnad. Al-Imam Ad-Dahabi berkomentar bahwasanya beliau ini thiqah. Ya, beliau ini apa? Hafalannya kuat. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-97. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang mimpi basah. Ya. Mandi Jumat ya, hukumnya wajib bagi setiap yang mimpi basah. Akhrajah Sab'ah. Di sini dikeluarkan oleh Imam yang tinggi. Al-makna ijmali, makna secara global, radiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli yaumil jum'ah ala sabil ta'kid. Nabi besar Muhammad menganjurkan, memerintahkan mandi Jumat, tapi ini hanya muakkad, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya apa? Kalau nggak ada udzur, ya tidak ada kesulitan, nggak mandi kurang bagus. Ya, nggak ada udzur, nggak sakit, kemudian nggak menggigil, air ada, kemudian juga ada waktu luang, nggak mandi, itu apa? Nggak bagus. Waqad kana wajiban fi sadril Islam. Pernah diwajibkan, tapi di awal-awal Islam. Jadi mandi Jumat pernah diwajibkan ketika awal-awal Islam. Kenapa kok diwajibkan? Lidiki ma'asus sahabat, karena kehidupan ekonomi sahabat itu masih susah. Jadi banyak sahabat yang ekonominya di awal-awal Islam itu pada susah. Memang yang masuk Islam kebanyakan orang-orang susah awal-awal itu. Ya. Walau besruhum
As-suf alladhi yusabbibu tula jurusi al badan rawahiha muntinah. Itu pakaian para sahabat itu dari apa? Dari kulit hewan. Ya, yang mana kalau kelamaan dipakai keringetan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Bagi di Mekah memang cuacanya panas. Kemudian pakai baju yang kulitnya dari kulit seperti bahannya seperti dari kulit binatang. Udah panas, cuaca panas, nih kalau udah keringetan lama dulu nih, ini apa? Baunya jadi tidak enak. Baunya jadi tidak enak. Nah makanya di awal Islam diwajibkan mandi. Ya, mau Jumatan mandi semua. Ya, biar apa? Biar keringatannya nggak error. Biar keringatnya tidak error. Ya. Kemudian apa? Falamma an'ama 'alaihim sa'atan fir rizqi bisababil qana'i. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezeki sahabat dengan sebab ghanimah. Ya perang. Jika perang, kemudian apa? Menang kan mendapat harta ghanimah. Dia mendapat harta ghanimah. Nah, mulai itu kehidupan para sahabat menjadi enak. Yang tadi susah menjadi enak. Nah, jadi intinya di sini para sahabat Nabi Muhammad dulunya di awal-awal Islam itu susah. Namun mereka kona'ah. Mereka ridho menerima segala takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah bukakan rezeki untuk mereka. Jadi namanya hidup di dunia ya bagaikan roda yang terus berputar, ya. Kadang di atas, kadang di bawah, ya. Kadang panas, kadang hujan. Panas, udah nggak usah ngeluh, nggak bakal panas terus-terusan. Nanti juga turun hujan, hujan terus nggak usah ngeluh. Hujan nggak bakal terus-terusan, nanti juga akan berhenti. Demikianlah hidup di dunia. Sabar. Kalau lagi di bawah, sabar. Ya, tenangin istri. Ya, bang, kok hidup gini-gini aja, ya sabar. Kami hidup bagaikan roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi Anda juga nggak paham kenapa roda di bawah mulu kan ya. Ya sabar. Jadi apa? Awalnya susah para sahabat. Hingga akhirnya Allah luaskan rezeki mereka, hidup enak, bisa beli baju agak bagusan. Nusikha hadal wujub wa sara ghusl wajiban wujubas sunan ala sabil tauqid la wujubal faraid. Ya, jadi dihapus mandi yang tadinya mandi Jumat wajib, dihapus yang tadinya mandi Jumat wajib menjadi wajib sunnah. Apa itu wajib sunnah? Maksudnya sunnah muakkadnya, sunnah yang sangat dikuatkan, bukan wajib. Artinya apa? Kalau nggak mandi, ada waktu luang, ada air, nggak ada udur, maka kurang bagus. Apalagi yang keringatnya error. Ya, mandi dah. Agar apa? Agar tidak ganggu yang di kanan dan yang di kiri. Apalagi ruangan ber-AC tertutup. Jangan sampai kita masuk, waduh, ini ruangan bau error semua. Ya, kalau bisa apa? Mandi, ya, pakai minyak wangi kan sunnah. Bila perlu apa? Dibagi-bagiin. Ini bagus juga. Ya, minyak wangi taruh situ. Ya, semua bisa pakai. Alhamdulillah. Fikul hadis ini wajib mandi Jumat itu di awal-awal Islam. Kemudian dihapus, hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Di sini ada pelajaran yang sangat penting juga, ya, yang mana itu para sahabat Nabi Muhammad awalnya hidup mereka susah, namun mereka qanaah, mereka menerima apa adanya, mereka ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya rezeki mereka dibukakan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pelajaran sangat penting bagi kita semua. Ketika kita susah, bayangkan kesusahan para sahabat. Jadi sesusah-susahnya kita itu nggak sebanding dengan susahnya para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesusah-susahnya kita di rumah masih ada nasi, masih ada beras. Itu para sahabat kalau udah susah, ya sudah. Itu karena apa? Berhari-hari nggak
nggak makan. Itulah sahabat-sahabat Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yakinin bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya ikhtiar. Keluar dari rumah. Waktunya usaha, waktunya kerja, waktunya sholat, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ya, muru auladakum bis-shalah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Istri kita, anak-anak kita, ya, perhatian itu jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Karena apa? Bisa jadi ini hidup jadi susah gara-gara ada yang ninggalin sholat di rumah kita. Perhatikan, jangan sampai ada yang nggak sholat subuh, jangan sampai ada yang meninggalkan hal yang wajib. Semua wajib sholat. Wastabir 'alaiha, sabar. Ya, kadang susah disuruhnya, kadang ngelawan, kadang jadi ribut, sabar. Ya, suruh dengan lemah lembut, sabar. Dan jangan bosan-bosan. Setiap berkumandang ada, kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Nah, jangan lupa makan, sama. Nah, udah sholat belum? Ya. Udah maghrib belum? Tadi maghrib di jalan, maghrib di mana? Tadi duhur, kamu di luar. Duhur di mana kamu? Ya, tanyain. Sholatnya di mana? Di mana? Muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rezeki kepada engkau, nahnu narzuquk, tapi kamilah yang memberi rezeki. Jadi rezeki ini berkaitan erat dengan sholat. Bereskan sholat kita, insya Allah semua kehidupan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna rizqa la yatlubul abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki itu mencari hamba lebih banyak dibanding ajal mencari dia. Jadi berdasarkan riwayat Tabrani ini, ya, itu rezeki itu nyari kita. Ya, rezeki itu nyari kita. Lebih banyak dibanding ajal mencari kita. Jadi rezeki sama seperti ajal, sama-sama nyari kita. Jadi kalau udah rezekinya gak bakal meleset. Dan yakinin semua yang hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bakal mati melainkan kalau rezekinya udah habis. Kalau rezekinya belum habis, maka gak bakal mati. Meskipun kena letusan gunung, tapi rezekinya belum habis. Ya, takdirnya ya dia ditentukan masih ada 2 kintal beras yang belum dia makan. Itu gak bakal mati. Ya, gak bakal mati sebelum dia ngabisin jatah beras di dia. Kalau jatah berasnya, jatah hidupnya, jatah rezekinya udah habis, maka akan wafat. Jadi rezeki itu senantiasa mencari hamba lebih banyak dibanding ajal mencari hamba tersebut. Kenapa? Karena ajal nyari pas waktunya aja. Kalau belum waktunya ya nggak bakal dicari. Ya, semoga rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah untuk bersedekah, dipermudah untuk membantu agama, dipermudah untuk mendidik putra-putri dalam pendidikan yang baik, dan semoga kita semua dipermudah untuk ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.